Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendengar informasi tentang pola dana desa dan IDM 2015-2021. Jadi kita akan mendapatkan informasi-informasi update dan juga membaca pola dana desa seperti apa, karena sepertinya menarik banyak pihak yang juga sempat mempertanyakan efektivitas dana desa dan seterusnya. Nah, mungkin kesempatan pagi hari ini kita akan mendapatkan info analitiknya dari Gus Ivan. Pagi Gus. Pagi Gus Kocok. Selamat pagi tenaga pendamping profesional perangkat desa. Ini ada Kepala Dinas PMD juga. Selamat pagi. Oke, mantap. Ada update atau mau langsung menyampaikan materinya, silakan. Kalau update SDGs Desa sampai tadi malam itu 93 juta data warga yang dimasukkan, kemudian yang untuk data keluarga 32 juta. Ini sudah, kalau yang data keluarga ini sudah melebihi perakiraan dari berbagai pihak, terutama BPS ya. Kemudian hari Kamis siang itu tim SDGs nasional kemudian akan mulai menggunakan bersama-sama data-data dari SDGs desa, yaitu rekapnya tentu saja. Capaian dari SDGs desa, rekap yang metadatanya sama dengan SDGs nasional, maka akan langsung digabung. Jadi kita nanti mulai bisa menunjukkan apakah perakiraan awal bahwa SDGs desa itu mendukung 74% hasil dari SDGs nasional. Ini akan mulai muncul di akhir tahun ini. Dan itu akan menunjukkan bahwa peran desa di dalam pembangunan nasional itu dominan. Karena 74% dari SDGs nasional nanti rencananya akan disumbang oleh SDGs desa. Dan itu tentu saja berkat kerja keras ini semua pihak, ya, terutama
Pokja relawan pendataan desa, kemudian sekretaris desa sebagai ketua Pokja, kepala desa yang bagian pengelola, dan tenaga pendamping profesional yang menjadi ujung tombak dari Kementerian Desa. Anaknya Gus Halim, tapi yang paling sering dimarahin di lapangan. Jadi, tapi besok Kamis itu sudah mulai ada buahnya gitu. Termasuk untuk kemiskinan ekstrim itu juga demikian, akan menggunakan basis SDGs desa juga, meskipun tentu saja digabung dengan data-data lain karena lintas kementerian. Dan kemudian data BLT dana desa itu juga sudah dilirik sebagai basis untuk penanganan kemiskinan nasional. Jadi memang sangat penting ini data-data ini. Dan tentang dana desa mulai ada pengakuan ya, mulai ada pengakuan tentang keberadaan SDGs, data SDGs desa ya. SDGs desa, iya. Karena kita sudah merasakan sejak awal memang keunggulan desa itu salah satunya itu bisa mengumpulkan data yang valid ya. Karena basisnya partisipatoris. Partisipatoris itu memang keunggulannya di bidang validitas. Bukan di bidang lain tapi di bidang validitas. Karena tetangga sulit ditipu oleh tetangga yang lain karena tahu bertahun-tahun. Sehingga datanya juga akan valid, itu datanya akan sesuai. Apalagi kalau tidak ada embel-embel untuk program atau kegiatan tertentu, gitu. Sehingga memang tidak ada kepentingan-kepentingan untuk mengumpulkan data. Gitu Gus Koso. Nanti kita tunjukkan saja. Ya. Silakan Gus, pola dana desa sama IDM ini akan diceritakan apa nih 2015-21? Apakah kita akan mendapatkan gambaran tentang alokasi penempatan dana desa dari pusat ini efektif apa enggak untuk desa membangun atau membangun desa atau apa ini Gus? Penasaran ini. Iya, yang pertama kita ingin mulai menggunakan ya, basis dari dinamika tahunan untuk strategi membangun desa sampai ke level nasional, Gus. Jadi kalau kita menyadari itu, maka kita bisa paham kenapa pola-pola alokasi dana desa seperti ini, gitu. Itu yang ingin dicapai. Dan ini agak berbeda dengan yang lain. Kita betul-betul menganalisis lebih dalam, termasuk yang sudah dilakukan beberapa Pemda. Dengan analisis itu memang berhasil menyuguhkan klaim, misalnya desa tertinggal turun, desa tertinggal naik, seperti itu. Itu jawaban atas pertanyaan apakah efektif atau tidak, gitu Gus. Jadi efektif atau tidak itu pertanyaan outcome. Jadi kalau ini efisien apa tidak itu pertanyaan output, tapi efektif atau tidak itu outcome. Dan outcome untuk pembangunan desa itu antara lain adalah indeks desa membangun. Itu indeks yang berorientasi outcome, gitu. Gitu Gus. Oke, silakan. Kita ya sebelum ke yang lain, ini memang kita ingat lagi bahwa peran penting dari dana desa itu memang terutama untuk memeratakan pembangunan desa. Jadi kita ulangi lagi bahwa di tahun 2008 ini data potensi desa itu menunjukkan bahwa hanya 31% desa di Indonesia yang melakukan pembangunan selama 3 tahun terakhir, dari 2005 ke 2008, 2006 ke 2008. Itu karena memang dana-dana pembangunan yang masuk desa itu sedikit. Kemudian dengan adanya PNPM meningkat menjadi 54% desa, dan terakhir di tahun terakhir PNPM
itu meningkat ke 87% desa. Mengapa tidak sampai 100%? Karena salah satu dari kekhasan PNPM itu adalah pemberdayaan, itu tujuannya mengajak desa supaya mampu bersaing dan diwujudkan dalam bentuk persaingan proposal. Nah, karena persaingan itu selalu ada yang menang dan kalah, maka tidak akan pernah 100%. Maka jadilah itu tertingginya di 2014 adalah 87% desa yang memiliki dana untuk membangun. Nah, peran dana desa sejak 2015 itu praktis membuat seluruh desa itu bisa membangun. Jadi yang menarik dari dana desa adalah betul-betul bisa memeratakan pembangunan desa. Dan ketika dana desa itu bisa diratakan, membangun, tidak hanya dana desa saja yang meningkat, tapi juga dana-dana pendukung pembangunan desa. Jadi tidak boleh dilupakan, kalau menurut data, itu adalah peran pemerintah kabupaten. Jadi kalau kita cek dari tahun ke tahun ini, sebelum adanya dana desa memang praktis anggaran pendapatan dan belanja desa tahunan itu ya hanya naik paling 1 triliun atau kadang berkurang lagi begitu di level nasional ya. Jadi kita lihat di 2009 itu tercatat total anggaran pendapatan desa 11 triliun. Kemudian naik 19, naik turun sampai setahun menjelang dana desa diturunkan itu 24 triliun. Dana desa sendiri yang oranye itu 23 triliun. Jadi perannya pasti sangat tinggi karena dia hampir sama dengan seluruh APBDes di Indonesia. Dan yang menarik pada saat yang sama itu alokasi dana desa ADD dari pemerintah daerah itu pada saat itu lebih tinggi 2 triliun daripada dana desa. Tapi angka 23 triliun ADD dari Pemda itu peningkatan yang sangat pesat karena sebelumnya hanya naik 1 triliunan. Sehingga di setahun sebelum adanya dana desa itu ADD-nya 9 triliun. Dan kemudian naik ke 23 triliun. Jadi 23 ditambah 21 ini adalah sumbangan yang sangat besar di dalam APBDes desa. Kemudian berikutnya dana desa semakin meningkat sampai ke 72 triliun. ADD juga meningkat meskipun sepertinya akan seperti juga orang berpikir ini pola-polanya ini Gus Koco kerabat desa tenaga pendamping profesional. Kalau ngelihat 3 tahun terakhir itu dana desa seperti berhenti di 70-an, pasti naik turun tapi di antara 70-an triliun. ADD itu berhenti di 35 triliun. Nah ini kalau polanya mulai merata seperti ini, itu setiap kali peningkatan dari APBDes yang kalau merata kan harusnya sekitar 117-an triliun. Nah begitu ada peningkatan di APBDes itu berarti desa mulai bisa menggunakan pendanaan yang lain. Meskipun kalau kita lihat PADes-nya tetap tidak terlalu tinggi gitu, tapi mungkin ada pendanaan bantuan dari swasta atau mungkin bantuan dari yang meningkat adalah antara lain bantuan dari pemerintah provinsi. Jadi polanya seperti ini sehingga desa sudah punya bayangan bahwa untuk ke depan itu kondisi 3 tahun terakhir ini mungkin akan bertahan. Kecuali nanti ada hal-hal yang lain yang kalau kita lihat dari PP 60 2014, hal-hal yang lain itu adalah ketika ada peningkatan PDB, peningkatan pendapatan terutama dari pajak dan dari hal-hal yang lain dari pemerintah. Tapi selama tidak terlalu banyak berubah, maka kita sudah mulai melihat pola yang relatif tetap. 35 triliun
alokasi dana desa, 70-an triliun dana desa, dan itu membentuk APBDes, anggaran pendapatan desa terutama, itu di angka 117 sampai 121 triliun. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin menghitung PDB desa, kita sudah mulai mengetahui pendapatan dari pemerintah di level desa, itu ya di sekitar angka 117 sampai 121 triliun. Harap diingat di angka 2021 itu adalah masih angka anggaran, masih angka anggaran. Bisa jadi di angka 121 itu akan turun di 117 di bulan Desember 2021 ketika ada peraturan desa mengenai laporan dari kepala desa. Nanti kita lihat, ini kalau dari sisi anggaran memang naik sampai 4 triliun, tapi itu sisi anggaran di Januari sampai di bulan Juni. Tapi kemudian nanti kita lihat bagaimana realitasnya itu berapa. Nah ini pola pertama mengenai bagaimana dana desa, kemudian ADD yang sangat penting itu, dan kemudian berbagai pendapatan desa yang lain, dan kemudian membentuk APBDes. Jadi pola-pola itu menunjukkan peluang dari pihak-pihak lain jika ingin masuk ke dalam pengaruh ya, dan kemudian peran terhadap desa. Nah, mungkin satu hal yang menarik berikutnya adalah bagaimana polanya untuk seluruh Indonesia dan dinamika dari tahun ke tahun, karena itu juga akan menunjukkan, kalau tadi langsung secara nasional, kita sekarang melihat bagaimana dinamikanya dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat dana desa tentu saja tergantung jumlah desa. Makanya misalnya contohnya di berbagai rapat koordinasi itu Jawa Barat selalu menyampaikan penduduk kami termasuk yang terbesar di Indonesia, tetapi desa kami masih jauh lebih sedikit daripada Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga jumlah penduduk per desa itu jauh lebih banyak dari desa yang lain. Misalnya ada yang sampai 11.000, bahkan terlapor itu ada yang satu desa mencapai 40.000 lebih seperti itu. Jadi ini kalau jumlah dana desanya pembagi penduduk itu ya dibagikan menurut jumlah penduduk itu persentasenya tidak besar, maka yang rugi adalah desa-desa dengan penduduk banyak. Jadi dua pola utama ketika menyusun alokasi dana desa di awal itu adalah jumlah penduduk atau luas wilayah. Kalau kita menggunakan basis luas wilayah, maka dana desa untuk desa-desa dengan yang wilayahnya luas, artinya itu berarti luar Jawa dan Sumatera, itu akan memperoleh dana desa lebih tinggi. Tapi kalau orientasinya kepada penduduk yang lebih banyak, di situ ada alasan bahwa yang namanya pembangunan yang melayani rakyatnya. Nah, rakyat itu kemudian diidentifikasi sebagai jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk makin banyak, maka dana desa akan masuk ke Jawa dan Bali, karena di sana desa-desa dengan jumlah penduduk terbanyak. Tapi sejak tahun 2018 itu ada komponen penting ketiga, yaitu jumlah penduduk miskin. Itu juga ada dua pandangan. Apakah kita akan menggunakan jumlah penduduk miskin ataukah persentase penduduk miskin? Kalau jumlah penduduk miskin, maka pasti akan mengalir ke Jawa, karena jumlah penduduk miskin yang paling banyak itu ada di Jawa. Kalau persentase penduduk miskin, maka pasti akan mengalir ke Papua
Nusa Tenggara Timur, dan kemudian Maluku. Karena di sana dikenal dengan persentase penduduk miskin yang banyak. Apa wujudnya di lapangan? Kalau persentase, itu di lapangan kita merasakan kok sebagian besar warga kita miskin. Itu karena orientasi persentase. Jadi ketika persentasenya tinggi, maka kita merasakan sesama kita itu kok miskin gitu. Tapi kalau jumlah itu menunjukkan kalau dihitung nanti dia jadi besar. Tapi kalau kita lihat sehari-hari, lebih banyak kita temui orang yang tidak miskin daripada orang miskin. Meskipun orang miskin itu ketika dijumlah nanti akan besar. Nah itu paling tidak 3 sumber dinamika dari pengalokasian dana desa, sehingga perlu dicek di antara kita gitu. Jadi seperti apa itu? Apakah tergantung IDM? Ya, tergantung IDM juga. Tapi persentasenya masih yang paling besar adalah dibagi rata. Itu selalu lebih dari 60%. Kadang-kadang 68, 69, kadang sampai 70 sekian. Kalau di 2015 itu sampai 90%, tapi sudah mulai turun seperti itu. Nah, kemudian peran dari IDM itu beberapa persen, awalnya 1%, kemudian naik 3% dan sebagainya. Tapi yang paling penting di luar yang dibagi rata itu saat ini adalah jumlah penduduk miskin. Artinya apa? Artinya kalau desa kita itu rata-rata memperoleh dana desa lebih tinggi, maka pada dasarnya itu diarahkan terutama untuk membantu golongan miskin. Jadi kalau desa kita memiliki dana desa lebih tinggi, maka sebetulnya misinya adalah untuk membantu warga miskin yang ada di desa. Karena itu kita perlu mencek dana desa di kita berapa, dana desa di desa kita berapa, baik itu di dampingan kita gitu, atau itu ada di desa yang kita Bapak Ibu sekalian mungkin menjadi pengelola di desa itu, kepala desa atau perangkat desa. Nah, jumlah dana desa di wilayah kita berapa? Kalau itu lebih besar dari rata-rata nasional, maka itu berarti ya tujuannya terutama adalah untuk mengurangi golongan miskin yang ada di desa kita. Makanya ada yang menyampaikan bahwa sudah dana desanya besar, tapi kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak langsung untuk warga miskin. Nah itu yang kemudian tidak cocok, karena sebetulnya tujuannya memang hanya untuk itu, hanya pembagi terbesarnya adalah untuk golongan miskin yang ada di desa. Kita bisa tunjukkan ya berapa rata-rata dari dana desa kita dibandingkan dengan nasional. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Di tahun 2015 itu rata-rata desa mendapatkan dana desa itu di 280 juta. Apakah ini angka yang penting? Ya, karena di 2014 rata-rata per desa APBDes-nya itu anggarannya 250 juta. Jadi tadi di awal sudah kita sampaikan bagaimana dana desa itu membuat double APBD di desa di tahun pertamanya. Jadi dana desa di desa kita lebih besar itu pada saat itu terutama karena desa kita lebih luas. Di 2016 itu meningkat ke 628 juta per desa rata-rata. 2017 meningkat jadi
800. Nah, ketika 2018 ini ada perubahan yang signifikan di dalam cara membagi dana desa. Dana desanya memang sama-sama 800 juta. Tapi pengalihannya itu lebih banyak kepada wilayah di mana penduduk miskin di desa itu terbanyak. Pada saat itu yang digunakan basis adalah data BDT, waktu itu namanya data terpadu untuk kemiskinan. Kalau sekarang istilahnya menjadi DTKS. Di 2019 itu meningkat ke 933 juta per desa. Di 2020 950 juta dan di 2021 itu 960 juta. Jadi cara kita mencek tujuan utama dana desa di desa kita, kalau lebih dari 960, hampir pasti itu tujuan utamanya mengurangi jumlah warga miskin yang sangat besar ya di desa kita. Kecuali untuk wilayah-wilayah yang sangat terpencil, di mana aspek kesulitan wilayah itu diperhitungkan. Misalnya di wilayah desa-desa di perbatasan, terutama ya di Papua, kemudian di Kalimantan, kemudian yang memang sulit untuk dijangkau. Tapi secara umum, kalau desa kita itu 960 ke atas, maka kita dalam musyawarah desa itu paling bagus mengarahkan terutama untuk warga miskin di desa. Tapi kalau sudah 960 ke bawah, itu artinya warga miskin persentasenya di desa kita dan jumlahnya ya, terutama jumlahnya, itu relatif sedikit. Sehingga sudah layak justru untuk melakukan kegiatan-kegiatan misalnya pengembangan ekonomi dan sebagainya. Jadi angka basis 960 itu sebetulnya angka rata-rata tentang bagaimana jumlah orang miskin terutama di desa. Di samping yang 60% ya, itu selalu berkaitan dengan dibagi rata ke seluruh desa. Dan kita ingat di awal tadi kenapa dibagi rata? Karena salah satu keunggulan dana desa itu adalah memastikan seluruh desa di Indonesia bisa membangun setiap tahun itu. Makanya memang perlu ada komponen dibagi rata itu, meskipun jumlahnya makin sedikit. Jadi di angka yang di bawah itu bisa cuman 800 juta. Itu desa-desa yang memang orang miskinnya itu rendah, atau sampai ada cuman hanya 1-2 desa yang mungkin di angka 700 juta lebih gitu. Tapi itu harap diingat di level pusat sampai ke kabupaten itu angkanya mestinya tidak sampai di bawah 800 juta. Tapi di dalam kabupaten ada formula untuk membagi antar desanya yang mungkin membuat menjadi demikian. Nah, angka passing grade 960 juta saat ini itu angka passing grade untuk orientasinya lebih banyak ke orang miskin atau lebih banyak ke pengembangan ekonomi. Seperti itu. Jadi angka itu sebetulnya punya makna demikian. Nah, kemudian dari tahun ke tahun kalau kita lihat, yang pertama kita melihat terutama dari jumlah desanya, dan kemudian kalau kita lihat memang di seluruh wilayah pulau, baik itu Sumatera, Jawa, ini kalau yang Balnustra ini perlu hati-hati karena di situ ada komponen Bali, ya. Komponen Bali yang lebih dekat ke Jawa daripada ke NTB dan NTT. Jadi nanti kalau kita melihat yang Balnustra perlu lebih hati-hati. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi sesuai dengan jumlah desa, maka kemudian terlihat seperti ini. Nah, yang menarik adalah jumlah desa terbanyak masih Sumatera, ya. Tapi jumlah dana desanya itu lebih banyak Jawa. Berarti komponen-komponen manusia itu lebih mendominasi ketika sudah di atas bagi rata tadi. Jadi komponen manusia lebih mendominasi, dan itu artinya adalah
uraian atau tugas dari dana desa terutama untuk melayani warganya, yaitu melayani manusia, bukan terutama untuk pengembangan wilayahnya, pengembangan fisik wilayahnya, tapi terutama untuk melayani manusianya. Dan beberapa yang meningkat itu hampir semuanya meningkat sebetulnya, ya. Kecuali yang tidak terlalu terasa itu di Balnustra ini tadi karena ada komponen Bali gitu. Tapi yang lain itu meningkat terus, dirasakan meningkat. Nah, coba kalau kita lihat di persentase, ya. Nah, kalau kita lihat di persentase itu jumlahnya, ini jumlah kalau kita lihat hanya dari 2015 ke 2021 itu supaya kita bisa punya bayangan berapa kali lipat dana desa yang masuk desa dari kondisi awal, ya. Jadi di Sumatera ini sudah ya hampir semuanya kan rata-rata dari 20 triliun menjadi 70 triliun. Jadi meningkatnya 3 kali lipat atau lebih. Nah, bagaimana kalau meningkatnya kurang dari 3 kali lipat, berarti ada komponen-komponen manusia di dalam desa-desa itu yang relatif dianggap sudah semakin maju, sebetulnya seperti itu. Jadi kita lihat ini untuk melihat 2015 ke 2021, ya, dari 2015 ke 2021. Bagaimana peningkatan dari jumlah dana desa, ya, dari jumlah dana desa. Kemudian kalau kita lihat dari persentase, nah ini yang mulai menarik. Kita lihat dari persentase, karena itu artinya kalau satu wilayah itu meningkat karena persentase, maka proporsi dari wilayah lain akan dikurangi. Jadi kalau satu wilayah itu meningkat secara persentase, maka proporsi dari wilayah lain itu akan dikurangi. Nah, ini yang menarik. Yang pertama, Sumatera itu kalau kita lihat ini 2015, 16, 17, dari 17 ke 18. Tadi kami sampaikan 2018 itu ada perubahan cara membagi yang sangat besar pengaruhnya, yaitu ketika mulai menambahkan yang ketiga yang mulai kuat, yaitu jumlah penduduk miskin. Nah, ketika ada tambahan jumlah penduduk miskin itu, kemudian mulailah ada dinamika aliran dana desa dari wilayah-wilayah yang jumlah penduduk miskinnya sedikit ke wilayah-wilayah di mana jumlah penduduk miskinnya banyak. Nah, kita perlu mengeliminir atau kita perlu hati-hati untuk Kalimantan, ya. Kalimantan itu sejak Indonesia merdeka sampai sekarang itu terkenal dengan pulau di mana jumlah dan persentase penduduk miskin itu terendah di Indonesia. Jadi dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi Kalimantan akan relatif tetap begitu karena memang jumlah dan persentase penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia yang paling rendah itu di Kalimantan. Nah, kita lihat di Sumatera tadi dari 15, 16, 17 ke 18, dari abu-abu ke kuning itu ada penurunan. Sementara itu di Jawa itu ada peningkatan karena melihat dari jumlah penduduk miskin. Seperti kami sampaikan, kita perlu hati-hati ini untuk Balnustra. Ini ada peningkatan terutama karena ketika mulai menghitung jumlah penduduk miskin desa-desa di Bali, ya. Bukan terutama yang di NTB dan NTT, tapi yang punya pengaruh meningkatkan ini sebetulnya adalah Bali. Sehingga peningkatan atau pengalihan aliran di tahun 2018 itu ada aliran yang relatif besar. Dana desa masuk ke Jawa dan ke Bali, keluar dari Sumatera, ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, ya, di Papua itu tidak terlalu berubah, ya, tidak terlalu berubah secara kasat mata, ya. Sebetulnya juga berkurang di Papua sedikit gitu. Nanti kita lihat tahun per tahun bagaimana dinamikanya bertambah berkurangnya. Tapi ini menunjukkan satu hal perubahan yang sangat besar di situ. Dan kemudian kita lihat di tahun
2015, 16, 17, 18 ke 19. 2018 ke 19 itu perubahan yang besar, itu terutama di desa-desa di Papua. Jadi orientasi yang khusus untuk Papua kemudian muncul di sana di 2018 ke 2019. Dan di 2021 itu ketika pengalokasian kepada golongan miskin itu semakin meningkat, akhirnya kemudian kembali lagi dinamika dari aliran dana desa itu kemudian masuk kembali ke Jawa. Jadi perlu kita ketahui, artinya ada beberapa misi khusus dana desa di Jawa dan kemudian di Bali. Itu sebetulnya misi khususnya adalah untuk mengurangi kemiskinan. Dan syukurlah mulai tahun 2021 ini boleh dikatakan agenda setting, atau kita sering lihat sehari-hari itu kita sebut sebagai political will terhadap kemiskinan itu semakin besar, dan desa bisa siap karena sudah punya data SDGs desa. Gitu. Jadi ini dinamikanya demikian, dinamika dari aliran dana desanya demikian. Kemudian khusus untuk Papua, tentu saja ini terutama berkaitan dengan bagaimana meningkatkan, sebetulnya ya, meningkatkan SDM dari warga desa di Papua. Jadi selama ini sebetulnya proporsi ya dari dana desa, proporsi dari dana desa yang untuk pemberdayaan masyarakat itu memang relatif sedikit, dan itu memang masuk akal juga. Kenapa masuk akal? Karena biaya yang dibutuhkan untuk pemberdayaan, ya, untuk pemberdayaan itu memang relatif tidak sebesar biaya untuk infrastruktur. Jadi biaya untuk pemberdayaan itu memang tidak sebesar infrastruktur. Jadi kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun itu memang pemberdayaan masyarakat itu tidak pernah bisa lebih besar dari pembangunan, ya, pelaksanaan pembangunan. Untuk yang pertama, yang pemerintahan desa, seperti pernah disinggung Gus Koco, memang rumusnya itu fiskal desa sehat ketika pendukungnya itu lebih rendah daripada yang didukung. Pendukungnya dalam hal ini tentu saja pemerintahan desa, yang didukung adalah warga desa. Angka untuk desa, edaran dari Menteri Dalam Negeri, 30% untuk pemerintahan, 70% untuk pembangunan. Surat edaran itu sampai hari ini, sehingga sudut pandangnya adalah fiskal desa sehat, jika penyelenggaraan pemerintahan desa itu anggarannya kurang atau sama dengan 30%. Tapi harus hati-hati sejak tahun 2019, karena di situ komponen-komponen penyelenggaraan pemerintahan desa itu kemudian ada di pembinaan kemasyarakatan, ada di pemberdayaan masyarakat, yang tadinya hanya di pemerintahan desa, sehingga angka 31% di 2019 dan 2020 33% itu kemungkinan besar realnya di lapangan lebih tinggi, karena dia menyusup ke pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan BPD, pelatihan perangkat desa ada di sana. Jadi mungkin jadi realnya di lapangan mestinya lebih besar dari angka ini. Dan yang menarik tentu saja biaya tak terduga yang terutama untuk untuk COVID ya, itu meningkat, yang biasanya hanya kurang dari 1% kemudian meningkat menjadi 37%. Ini komponen-komponennya seperti itu, dan saya kira kita bisa memperkirakan untuk tahun ini dan tahun depan itu tidak akan berbeda jauh seperti itu, tidak akan berbeda jauh. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya tentang dinamika
dinamika dari aliran dana desa itu kita lihat 2015 langsung ke 2021 ya. Di 2015 langsung ke 2021. Ini angka 2015 yang biru, kemudian yang orange 2021. Ini bisa dilihat bahwa proporsi dana desa untuk desa-desa di Sumatera itu relatif menurun 2% selama 2015-2021. Peningkatan itu kemudian masuk terutama di Jawa yang meningkat 2%, 31% ke 33%. Harap kita ingat meskipun jumlah desa di Sumatera tadi lebih tinggi daripada di Jawa, persentasenya dari awal tetap lebih banyak Jawa yang mendapatkan proporsi dana desa karena ada komponen terutama jumlah penduduk dari awal. Kemudian Balnustra ikut naik, tapi sekali lagi terutama kenaikannya adalah desa-desa di Bali. Dan yang terakhir adalah Papua yang naik 1% dari 2015 ke 2021. Nah, angka 2% tentu saja kita perlu lihat itu besar, terutama itu mengalir dari 2 pulau besar dari Sumatera kemudian ke Jawa. Sementara kalau Kalimantan dan Sulawesi sama Maluku, kalau kita langsung ambil ya 2015 ke 2021 itu tidak terlalu berubah. Tapi akan kelihatan ketika kita lihat satu persatu dari tahun ke tahun. Bagaimana aliran atau dinamika dari dana desa itu. Jadi kalau di atas itu nambah, kalau yang di bawah itu berkurang. Kalau Sumatera itu memang dari tahun ke tahun, dari awal sebetulnya selalu ada pengurangan. Meskipun kalau tidak besar, tidak terlalu kelihatan. Tapi Sumatera itu wilayah di mana polanya dana desanya makin berkurang. Meskipun berkurangnya kecil ya. Tadi kan kita lihat totalnya saja cuma 2%. Jadi dari tahun ke tahun pasti sangat kecil. Dan itu sebetulnya di level kabupaten itu relatif tidak dirasakan. Nah di Jawa itu juga sebetulnya ada pengurangan dari 2016 ke 2017. Tapi begitu 2018 ketika ada komponen jumlah orang miskin, maka kemudian tambahan terbesar justru ada di Jawa dan kemudian di Bali. Kemudian Kalimantan itu sebetulnya juga ada peningkatan sedikit demi sedikit karena 0,1% mungkin tidak terlalu terlihat, tapi dengan adanya pemolaan seperti ini jadi kelihatan. Jadi secara meskipun jumlahnya sedikit ya, jumlahnya ini sangat sedikit ini kalau tidak terlalu kasat mata kalau tidak dihitung beneran gitu. Kita lihat memang di tahun pertama ke yang kedua itu menuju ke wilayah-wilayah luar Jawa. Jadi terutama yang mendapatkan keuntungan terbesar dari 2015 ke 16 itu adalah Papua, dia yang meningkat paling tinggi. Di 2018 keuntungan terbesarnya adalah terutama di Jawa dan Bali. Dan kemudian setelah itu pola yang semakin berpindah, berkurang kemudian. Kalau berkurang itu pasti berpindah karena ini sifatnya proporsi, totalnya pasti 100%. Itu adalah dari Sulawesi dan dari Maluku. Jadi dinamikanya seperti itu, dan itu artinya adalah bahwa di Jawa tadi kembali untuk golongan miskin. Kemudian Sumatera itu sebetulnya misi utamanya sudah mulai kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudian Kalimantan juga masih sama untuk golongan miskin. Sulawesi mulai untuk pertumbuhan ekonomi, demikian juga di Maluku. Untuk Papua itu selain untuk golongan miskin juga untuk terutama SDM di Papua. Jadi pola-pola ini itu sebetulnya di belakangnya itu ada kebijakan-kebijakan khusus sehingga akhirnya ketika ada di lapangan muncul pola seperti itu. Nah untuk IDM ini kalau kita lihat memang sudah mulai banyak
provinsi yang sudah tidak ada desa sangat tertinggal. Dan kemudian untuk yang desa tertinggal itu yang sudah tidak ada. Kalau kita lihat di sini Jawa Timur sudah declare ya. Kemudian Bali, sebetulnya juga ada Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Kemudian DIY. Ya. Jadi ini wilayah-wilayah yang sudah tidak ada lagi desa tertinggal menurut IDM. Nah, tapi yang menarik kemudian adalah bagaimana laju IDM. Ini mohon maaf ini baru sampai 2019, harus kita tambahkan ke 2021, tapi ada tugas mendadak tadi malam sehingga belum sampai itu. Tapi yang menarik adalah bagaimana kalau kita lihat penciptaan desa mandiri dengan pengurangan desa tertinggal atau sangat tertinggal tadi. Jadi penciptaan desa mandiri itu banyak sekali di Jawa, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kecuali Banten ya tidak masuk di wilayah itu. Jadi kalau dilihat di sini itu kata kunci dari daya saing. Ya. Makanya nanti juga akan ada laju BUMDes untuk melihat dari skor IDM. Ya. Laju dari skor IDM itu menunjukkan daya saing desa-desa di wilayah kita. Jadi kalau dia lajunya lebih tinggi, maka daya saingnya lebih tinggi. Ternyata Jawa, ya terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu lajunya tinggi, ya, lajunya tinggi. Kemudian kalau kita lihat DIY itu masih agak rendah, apalagi yang Banten. Tapi di luar Jawa itu surprising itu Kalimantan Barat. Sebetulnya Kalimantan Barat memang sejak awal IDM itu memang punya strategi khusus, ya. Langsung menggunakan basis itu untuk penanganan dari OPD-nya. Tapi perlu kita ingat ini sampai 2019 ya, karena di 2020-2021 kita bisa memiliki data yang sedikit berbeda, tapi pasti nggak akan berbeda banyak. Dan kemudian yang penting adalah pengurangan desa tertinggal. Inilah salah satu yang kalau di masa pertama, periode pertama Presiden Joko Widodo itu sempat disebut membangun dari pinggiran, dari daerah pinggiran, kemudian ditambah lagi dari desa. Apakah benar itu efektif? Ya, tadi pertanyaan awal dari Gus Koco. Ternyata efektif untuk wilayah-wilayah tersebut adalah untuk mengurangi desa sangat tertinggal. Ya. Jadi mungkin belum sampai untuk meningkatkan desa mandiri, tapi sudah pasti efektif untuk mengurangi desa sangat tertinggal. Jadi kalau kita lihat di sini, justru yang paling banyak menurunkan desa sangat tertinggal, jadi derajatnya laju penurunan yang terbanyak, itu Papua. Jadi desa-desa sangat tertinggal di sana antara 2015 dibanding 2019, apalagi kalau dibanding 2021, itu lajunya sangat tinggi. Kemudian Kalimantan Barat tadi sekaligus ini double garden ini, sekaligus mengurangi desa sangat tertinggal dan sekaligus meningkatkan jumlah desa mandiri. Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Jadi ini wilayah-wilayah kalau kita lihat berapa jumlah desa sangat tertinggal dari tahun ke tahun, kemudian penurunannya berapa, kalau kita lihat seperti ini. Jadi kiranya masuk akal untuk menyampaikan secara outcome, secara efektif, secara tentang efektivitas ya. Itu memang fungsi utama dana desa ketika kemudian diukur outcome-nya dengan IDM itu mengurangi desa sangat tertinggal terutama di wilayah-wilayah ini. Kalau kita lihat di sini, setelah Papua, Kalbar, Aceh, Sumut, dan Kalteng, kemudian Riau, Maluku, Kaltim,
Maluku Utara seperti itu, Sulawesi Tenggara. Jadi arahnya ke sana. Sementara tentu saja wilayah Jawa itu tidak masuk di wilayah-wilayah itu, tapi dia ada di sebelah kanan ya, Jawa Timur, Bali, ini laju. Ini artinya memang soal semakin efektifnya ada di sana. Nah, satu hal yang menarik dengan demikian ya, nanti kita bisa lihat lebih lanjut bagaimana secara rinci. Ini kalau tadi adalah status desa, kalau ini kita hitung dari skor IDM, skor IDM. Jadi kalau status itu sifatnya langsung grade, tapi kalau skor itu menunjukkan perlahan lebih bisa meningkat apa tidak. Jadi ini memang suatu ketika nanti dia akan meningkat sampai bisa sama dengan yang lain. Jadi ini skor, ini laju dinamika dari skor IDM, dari skor IDM. Dan yang menarik di sini adalah Kalimantan Utara itu sedikit demi sedikit terus meningkat. Kalimantan Barat selalu muncul ini, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, kemudian Kepri. Ini juga menunjukkan bahwa ternyata kalau dilihat dari skor itu tetap lebih banyak yang bergerak itu adalah terutama desa-desa dari luar Jawa. Artinya memang peran dana desa terutama untuk memeratakan pembangunan itu sudah sesuai jalur ya, sudah sesuai jalur, dan itu sesuai jalurnya itu kemudian terutama dilihat secara gradual ya. Kalau kita lihat secara gradual, kalau kita langsung skor langsung status tadi itu tidak, kalau secara gradual ini lebih detail lagi ya. Jadi kita ingin mendeteksi sampai ke lebih rinci lagi. Sebetulnya secara gradual itu desa-desa di luar Jawa itu ada peluang meningkat. Nah, dari sisi skor inilah kemudian sebetulnya pemerintah itu bisa, tidak hanya pemerintah, sebetulnya kita semua juga bisa mengukur desa kita itu akan maju pada tahun-tahun berapa. Sebetulnya seperti itu. Jadi tujuannya dari seluruh pembahasan ini adalah kita memiliki strategi untuk mendampingi desa, kepala desa dan perangkat desa memiliki strategi untuk meningkatkan skor IDM dan kemudian meningkatkan status desa, dan kemudian akan menjadi maju. Itu sebetulnya dari perjalanan desa 2015 ke 2021, desa sendiri bisa memperkirakan akan menjadi desa mandiri pada tahun berapa. Ini contohnya kita lihat desa-desa di Kalimantan Barat itu dengan laju yang tadi, kenapa kita ambil contoh di sini Kalimantan Barat, karena sebetulnya semua provinsi sudah dideteksi oleh Kementerian Desa gitu. Jadi optimisme per provinsi sudah dideteksi di Kementerian Desa, tapi ini untuk contoh di Kalimantan Barat itu dengan laju seperti tadi, sebetulnya di tahun 2025 itu sudah akan bisa menyamai kondisi IDM desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan kemudian IDM desa-desa di Jawa Timur itu bisa dicapai oleh desa-desa di Kalimantan Barat rata-rata ya di tahun 2026. Nah, ini memudahkan baik bagi pemerintah daerah, pemerintah desa maupun pihak lain yang mendukung. Kalimantan Barat misalnya banyak swasta yang mendukung desa-desa dengan CSR dan sebagainya, itu bisa punya bayangan bahwa kita bisa optimis karena nanti akan bisa mencapai desa-desa yang maju mandiri itu di tahun sekian ya, dengan laju yang sama, Dan ternyata kalau kita lihat COVID kemarin ya, itu kan ternyata juga tidak mengurangi laju scoring IDM, hanya mengurangi yang bagian desa tertinggal, sebagian menjadi sangat tertinggal, tapi yang maju dan mandiri, yang berkembang di bagian atas, kemudian maju dan mandiri, itu relatif tidak terpengaruh IDM-nya. Jadi seperti itu, Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional, kepala desa, perangkat desa, dan dari Dinas PMD. Intinya bahwa laju itu
memberikan kita gambaran pembangunan itu. Dan pembangunan itu definisinya kan memang harus ada perubahan yang semakin menuju lebih baik. Lebih baik dalam ukuran di desa itu saat ini adalah scoring IDM dan status IDM, ya, seperti itu. Begitu Gus Kasal, kerabat desa. Oke, terima kasih. Kita sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana dana desa kemudian mampu meningkatkan status desa dan seterusnya. Cuma memang ada beberapa yang mungkin perlu mendapatkan perhatian atau catatan-catatan khusus adalah bicara tentang angka-angka itu, bicara juga tentang bagaimana persepsi, karena bicara angka kan kadang tentang bagaimana cara membaca. Nah, dari dana desa ini pertimbangan pengalokasiannya adalah berdasarkan jumlah desa yang dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Nah, ini yang mungkin menjadi bagian yang menarik. Apakah memang prioritas pertama itu tentang jumlah penduduk? Karena kalau kita bicara desa-desa yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang terbatas dan seterusnya, otomatis pertimbangan jumlah penduduk ini akan membuat desa itu mendapatkan alokasi yang tidak cukup besar. Walaupun memang yang harus dipahami bahwa dana desa ini merupakan alokasi di luar transfer daerah sebesar 10%, artinya 10% dari transfer daerah. Memang pengaruhnya dari transfer daerahnya berapa, 10%-nya berarti tambahan dari APBN untuk dana desa. Jadi tujuannya itu kalau kita cermati adalah meningkatkan layanan publik. Nah, ketika meningkatkan layanan publik kan kesulitan geografis itu menjadi bagian yang menarik juga, dan sepertinya pada saat penyusunan dan seterusnya memang masih belum mempertimbangkan tentang layanan dalam basis digital. Jadi sepertinya kemudian lebih pada kalau infrastruktur ya ngomongnya jalan, ngomongnya alat transportasi dan seterusnya. Mengentaskan kemiskinan, memajukan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Nah, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 2020 kalau tidak salah tentang COVID-19 ini menjadi bagian yang kita cermati. Intervensi penggunaan dana desa ini memang menjadi ada berdasarkan undang-undang memang cukup punya otoritas besar pemerintah pusat untuk mengarahkan harus dipakai untuk apa. Makanya wajib 8%, wajib 30% untuk ini dan seterusnya. Itu yang mungkin teman-teman di desa merasa bahwa lu kok kita jadi nggak punya otoritas, padahal mungkin permasalahan yang dihadapi desa tidak sedramatis COVID di perkotaan umpamanya dan seterusnya. Ini bagian menarik, dan tadi sudah disinggung juga tentang proporsi dan bobot formula. Jadi 90 di awal-awal sampai 2018 kalau nggak salah ya, itu 90% porsinya adalah dibagi rata. Artinya alokasi dasar 90% dibagi rata, 10% baru jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan seterusnya. Nah, mungkin pertimbangan-pertimbangan ini dengan adanya data-data berbicara mungkin menjadi bagian yang menarik untuk Kementerian Desa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan untuk kemudian mencoba mengevaluasi tentang proporsi dan bobot formula. Karena kalau bicara kepada amanat undang-undang desa, maka dana desa itu adalah sumber pendapatan desa. Nah, kalau sudah sumber pendapatan desa, ya sebenarnya otoritasnya ada di desa kan gitu. Walaupun memang kalau kita bicara ada amanat untuk memberikan gambaran prioritas, itu
bagaimana teman-teman di desa juga memahami bahwa prioritas penggunaan anggaran itu ya menurut saya tidak harus ya seurut yang disampaikan oleh peraturan menteri mamanya. Oh, ini prioritas tahun ini 1, 2, 3, 4, 5 berarti harus urut 1, harus urut kedua dan seterusnya. Ya enggak juga, sebenarnya ada otoritas teman-teman di desa untuk menentukan dalam musyawarah bahwa dari prioritas itu yang paling penting atau paling mendesak untuk desanya itu prioritas yang nomor berapa. Tidak harus kemudian prioritas apa yang kemudian karena Menteri Desa prioritas pertamanya ini berarti ya harus ini, karena Presiden prioritasnya infrastruktur ya akhirnya infrastruktur diartikan fisik, bikin jalan, kemudian bikin gapura dan seterusnya. Tapi memang ini bagian menarik menjadi tantangan bersama untuk kemudian mari kita memberikan edukasi, memberikan literasi, memberikan pencerahan kepada teman-teman di desa, shareholder kebijakan. Saya lebih suka bicara shareholder karena lebih pada mereka-mereka yang punya hak untuk ikut menentukan. Jadi bukan stakeholder tapi shareholder. Siapa-siapa yang punya hak untuk ikut menentukan, dan di desa keputusan tertingginya di musyawarah desa. Semoga musyawarah desa benar-benar menjadi ajang untuk kemudian demokratisasi desa dengan kualitas demokratisasi yang lebih baik. Bukan kemudian demokratisasi yang kemudian berbicara pada kolusi, berbicara kepada bagi-bagi kemanfaatan para pemilik kebijakan di desa kan gitu. Jangan kemudian seperti teman-teman di dewan mamanya nambah dana apresiasi, nambah dana jadi lebih pada untuk keperluan anggota dewan, untuk keperluan anggota BPD saja. Jadi lebih pada yuk berpikir untuk memuliakan desa-desa di Indonesia. Saya pikir itu catatan yang saya bisa sampaikan, dan sekali lagi apresiasi luar biasa dana desa, satu terobosan yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang dilahirkan langsung sempurna, tetapi tidak ada kesempurnaan tanpa kemudian kita berani mengevaluasi, tanpa berani untuk kemudian membuat refleksi pada tiap-tiap tahun umpamanya, maka ya kita tidak akan menjadi lebih baik. Kira-kira itu Gus yang bisa saya garis bawahi, dan luar biasa. Semoga COVID tahun ini bisa berakhir karena tanda-tandanya juga sudah mulai membaik. Semoga akhir tahun ini tidak ada gejolak gelombang ketiga, karena kalau akhir tahun ini lewat, maka insya Allah tahun depan semua sudah akan berjalan dengan baik. MotoGP juga berjalan, beberapa program-program kerumunan juga akan berjalan, dan berbahagialah teman-teman di desa yang pada saat COVID kemarin juga sudah mempersiapkan untuk kemudian mengantisipasi kalau COVID sudah berlalu, maka bumdesnya sudah sudah cukup kuat untuk menjadi salah satu motor penggerak dari ekonomi desa. Sampai di sini kerabat desa, terima kasih luar biasa Gus Ivan. Banyak belajar kita tentang bagaimana membaca data, walaupun memang tetap kita harus juga memahami cara membaca, karena dari data yang sama siapa yang membaca pasti agenda dari pembaca data itu akan menjadi lebih utama. Jadi seperti kemarin kita mendengar paling banyak korupsi di perangkat desa, ya paling banyak kalau jumlahnya, tapi kalau ngomong persentasenya ya sangat kecil. Tapi ya terbacanya seperti itu, akhirnya seperti terintimidasi juga kita. Oke, sampai di sini kerabat desa, teman-teman pendamping desa profesional, kita akan selalu bertemu tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs Desa bersama Kapus Datin kita, Gus Ivanovic. Dan ini adalah forum yang selalu memberikan pembelajaran, pencerahan, dan energi-energi positif dan energi-energi ilmu untuk bagaimana kita memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, seluruh kentul baris. Salam SDGs Desa.
Salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.